entah kenapa gue ngerasa ada orang yang bolak-balik mulu tuh di air terjun, orang bolak-balik jalan bolak-balik. Lo ngerasa doang apa lo dengar langkah kakinya? Iya, ngerasa tuh kan wujudnya? maksudnya iya ada suara langkah kaki, terus habis itu kayak ada orang mondar-mandir. Cuma entah itu emang cuma halusinasi atau apa, soalnya waktu itu tuh di situ banyak kunang-kunang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Adikarsa episode kedua. Hari ini kita kedatangan salah satu teman kita, ada Zayan Hanan. Hai Zayan. Hai guys. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Kabarnya lu suka ngoleksi hewan nih. Itu lu ngoleksinya gimana? Lu kandangin atau? Ada yang dikandangin, ada yang diawetin juga ada. Diawetin gimana tuh? Ya kan misalnya nemu hewan mati yang berarti kan kita nggak bisa melihara dong, dan kalau kita pengen nyimpan nanti bau busuk, ya udah kita gua awetin pakai alkohol, cairan alkohol. Lu menyimpan alkohol? Enggak, itu dari zaman-zaman Covid kemarin tuh, bekas-bekas hand sanitizer. Zaman sekarang orang kan iya. meskipun masih banyak stoknya udah pada nggak dipakai, daripada dibuang kan, ya udah manfaatin aja jadi itu. Jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Iya. jadinya nggak mau bazir. Oke. Hari ini kita mau ngomongin ini, Jay. Kita mau ngomongin sebuah komunitas yang ada di Ashifa yang lu juga tergabung di dalamnya tentunya gitu. Mungkin kayaknya ada kaitannya juga sama hobi lu tadi yang suka ngoleksi-ngoleksi hewan, yang suka ngawetin hewan, ngandangin hewan dan apalah itu gitu. Iya. Hari ini kita bakal ngomongin soal Aspala. Ya, Ashifa pecinta alam. Bukan pecinta lingkungan ya, Ashifa pecinta alam. Jadi Aspala ini kan komunitas yang ada di Ashifa, yang itu perkumpulan orang-orang yang pencintai alam kalau dilihat dari namanya kan. Berarti secara gak langsung kalau gue lihat sekilas eskul ini mirip aja sama pramuka ya. Komunitas ini sama aja kayak pramuka. Enggak juga, kalau dibilang sama ada beberapa kesamaan, kalau dibilang nggak sama juga nggak banyak hal yang nggak sama yang ngebedain pramuka sama pencinta alam. Kalau buat ininya dulu Aspala itu apa? Kalau dilihat dari namanya juga udah ketahuan kan, itu ngadaptasi dari mana. Aspala tuh ngadaptasi dari komunitas yang biasanya suka ada di universitas-universitas Mapala. Mahasiswa pencinta alam. Cuma di sini di Ashifa ada yang dulu kakak kelas kita yang dulu itu ada yang ngebuat namanya jadi Aspala, Ashifa Pencinta Alam gitu. Jadi itu sejarahnya. Iya. Di Aspala ini ngapain aja sih? Jadi buat di kegiatan di Aspala tuh tadi kan udah gue bilang juga agak mirip, ada yang mirip sama pramuka juga. Nah, kalau kegiatan di Aspala itu kegiatan utamanya kita tuh pasti ada pematerian, jadi ngumpulin anggota-anggotanya, terus habis itu sharing-sharing materi seputar pecinta alaman. Nah, terus materinya tuh buat apa? Nanti buat yang baru masuk Aspala itu harus ikut yang namanya Diksar, pendidikan dasar. Nah, ada Diksar, ada juga kegiatan namanya pengembaraan. Nah, pengembaraan itu kegiatan inti utama yang kalau udah ngelakuin itu baru bisa disebut sebagai bener-bener Aspala gitu, udah bener-bener jadi Aspala. Nah, pengembaraan jadi ini itu syarat masuk Aspala gitu, syarat jadi keanggotaan Aspala. Pengembaraan ini. Gitu. Pengembaraan itu kegiatan ya seperti namanya mengembara, ya naik gunung, susur sungai, susur pantai. Nah, itu pengembaraan. Naiki gunung lewati lembah. Iya. Jadi kayak Ninja Hattori. Bener banget. Oke. Terus selain itu ada lagi? Kegiatan-kegiatan utamanya itu yang kayak eventualnya. Terus kalau buat selebihnya yang rutinnya itu kayak perharinya itu biasanya sih cuma materi kita kumpul, terus habis itu pengukuhan juga. Soalnya kan kalau kayak yang lu tahu sendiri, Aspala ini kan baru aja kemarin istilahnya ekskulnya tuh mati gara-gara pandemi ya, Covid kemarin nggak bisa keluar. Itu salah satu penyebabnya. Cuma penyebab utamanya tuh lebih karena nggak ada kaderisasi, nggak ada yang ngelanjutin dari kakak kelasnya ke adik kelasnya, akhirnya ekskulnya mati, nggak ada yang ngelanjutin. Nah, baru di angkatan gua itu dulu kakak kelas yang dulu yang sekarang udah lulus itu datang lagi buat ngajak kita nih, ayo ngebangun lagi Aspala mulai dari nol. Yang dulu udah Aspala tuh udah gede banget, sekarang nggak mati kan, nggak ini juga. Akhirnya kakak kelas kita yang dulu tuh mau buat ngadain lagi, terus ngebangun lagi mulai dari awal di angkatan kita. Nah gitu. Tapi itu sekarang semua kegiatan yang rutinnya itu udah terlaksana semua? Buat yang angkatan gue ini, kegiatan yang gedenya itu
Diksar yang baru selesai itu. Kalau pengembaraan belum, ya. Itu biasanya ngapain aja sih? Kalau tadi kan banyak yang disebutin, ada diksar, ada pengembaraan, ada teori, ada diskusi. Yang lu pelajari di Aspala tuh apa aja gitu? Mungkin bisa dijelasin. Tadi kan lu bilang seputar survival ya? Yeah. Survival, terus ya cara-cara mencintai alam dan lain sebagainya. Ada nggak sih satu pelajaran mungkin yang buat lu tuh berkesan banget gitu? Banyak sih kalau dibilang apa yang didapat. Nah, kita juga sebenarnya kalau melakukan semua hal juga kalau kita mengambil hikmahnya banyak kan ya. Nah, kalau di Aspala sendiri ini yang gue dapet sih banyak. Mulai dari hal-hal kayak pelajaran yang kayak buat camping dan naik gunung semacamnya, itu pasti ada karena itu dasar-dasarnya gitu. Sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan yang di Aspalanya juga kita harus sudah tahu gitu. Ya, gue baru tahu gimana kiat-kiat buat hidup di alam liar itu kayak gimana, terus habis itu membangun tenda dan segala macamnya. Ya kayak yang udah gue bilang tadi mirip-mirip pramuka, cuma kalau bedanya di Aspala ini biasanya kegiatan campingnya ini itu nggak kayak pramuka yang biasanya di bumi perkemahan itu kan kayak ya itu emang tempat khusus untuk tempat yang udah kayak disiapin gitu. Kalau di Aspala ini kenapa gue dapat banyak banget pelajaran, karena kita benar-benar kemah di tempat yang bukan tempat, istilahnya bukan tempat manusia, bukan tempat yang sering diinjak oleh kaki manusia gitu. Oh iya. Ya. Alam liar, alam bebas. Kemarin aja kalau yang buat diksar yang kemarin angkatan gue itu diksarnya di area sekitar Tanjakan Emen. Tahu Tanjakan Emen? Tahu. Ya, di sekitar situ. Jadi kita long march dulu ke sono. Awalnya naik kolbak dulu dari Asipa, terus habis itu long march dari atas De Castello. Itu kita long march jalan, terus habis itu di Tanjakan Emen itu ada sebelahnya, kalau kita masuk itu ada area hutan-hutan gitu. Kita masuk lagi ke dalam hutannya sampai nemu di dalamnya ternyata ada curug. Itu kira-kira berapa kilometer tuh jalan panjang kayak gitu? Jalannya buat long march-nya sih waktu itu nggak terlalu panjang ya, soalnya waktu itu ngejar waktu juga, nggak sekitar 1 kilometeran lah ya, cuma 1 kilometer. Kenapa sih lo mau masuk Aspala gitu? Something yang bikin lo interest masuk Aspala tuh apa? Selain mungkin dari hobi lo ya yang sebelumnya tadi kita omongin, yang suka dengan hewan yang merupakan bagian dari alam gitu. Apa sih yang bikin lo tertarik buat masuk Aspala? Inti utamanya sih itu ya, karena ketertarikan gua terhadap hal-hal yang berbau natural gitu, alam. Apalagi kan gua tertarik banget gitu sama yang di bidang istilahnya biologi, terus habis itu zoologi, segala macam, ekologi. Nah, awalnya kan taunya Aspala tuh kayak dari namanya juga, oh ini kayak Mapala nih, kegiatan kayak mahasiswa naik gunung gitu. Pasti auto tertarik dong pasti orientasi utamanya tuh orang-orang yang mau masuk itu kayak wah ini keren nih naik gunung gitu kan. Bisa ikut kegiatan-kegiatan naik gunung kayak mahasiswa, ya udah naik. Cuma di kegiatan awalnya ternyata Aspala pas awal-awal itu dia baru mulai gitu. Jadi kegiatan-kegiatan awalnya itu cuma kayak yang tadi gue bilang, cuma ngumpul, cuma materi gitu-gitu doang. Lama-lama gue kan kayak kecewa gitu ya. Harapan gue tuh wah mana nih kegiatan yang ke alamnya gitu, ini kegiatan cuma ngumpul. Nah lama-lama gue nggak kecewa dan akhirnya males gitu. Gue ada sempat titik dimana apaan sih Aspala, gue mending gue keluar aja gitu ya. Nah tapi setelah kemarin gue ikut Diksar, awalnya juga Diksar gue sekedar ikut karena yang ikut akhirnya dikit. Soalnya Diksar itu jadi kalau lu mau masuk Aspala itu lu masuk aja gitu. Jadi kalau pengukuhan benar-benar jadi anggota muda Aspalanya itu ikut Diksarnya dulu. Nah gue kan jadi ya udah deh, daripada enggak ya udah ikut Diksar aja. Nah di kegiatan Diksar itu kita kan tadi yang udah gue ceritain, kita long march, terus habis itu sebelum masuk ke tempat berkemahnya di air terjun kita tuh ada kegiatan namanya bakti masyarakat. Bakti sosial masyarakat. Iya, bakti itu sosial ngapain aja? Nah jadi di sebelah Tanjakan Emen itu ada desa namanya Desa Aster kemarin dulu gitu. Di situ kita ngadain awalnya acara pengen bersih-bersih masjid kecil di situ yang ada di Desa Aster itu. Cuma ternyata itu waktu itu pas kita datang lagi mau dipakai buat acara pengajian. Akhirnya ya udah kita bersih-bersihnya sedikit aja, cuma nyapu, ngepel, terus habis itu alat-alat kebersihan yang kita bawa itu kita sedekahin buat inventaris masjid. Akhirnya kegiatan bakti sosialnya itu kita lanjutin
dengan kita operasi semut tuh ke seluruh desa ya, kita ngambilin sampah. Nah baru tuh di situ gue ngerasa salah satu yang gue dapet juga, selama ini kita pasti kalau ada misal kita lagi main internet lewat di misal FYP kita, atau misal kita ngelihat postingan segala macam yang berbau tentang lingkungan, tentang sampah, tentang pentingnya untuk menjaga lingkungan gitu. Dan gue sendiri juga mungkin sama dengan kalian merasa kayak apa sih ini tuh nggak penting gitu, sepele banget, sepele gitu. Ya kayak ya udah kita tahu gitu ini mah teori dasar, nggak perlu pakai pelatihan dan lain sebagainya. Iya, mungkin maksud lu gitu. Iya, nggak penting-penting amat masalah kebersihan gitu. Cuma setelah gue terjun ke lapangan dan ikutan melakukan aktivitas itu, baru tuh gue dapet feel-nya kayak wah ini tuh sebenarnya penting banget. Nah ini tuh hal yang harus kita mulai dari diri kita juga gitu. Nah kayak gitu. Terus habis kita melakukan bakti sosial itu, kita lanjut menuju ke area campingnya, kita jalan lagi lewatin kebun teh. Nah di sepanjang perjalanan itu tuh kita terus operasi semut. Jadi sepanjang jalan ngambilin, akhirnya dapet tuh lumayan banyak trash bagnya. Nah sampai di area perkemahannya kita disuruh buat bikin bivak. Tenda yang sederhana banget, yang cuma modal tiang sama kain doang gitu. Ya, iya. Kalau kita lebih sederhana lagi. Jadi ini ada pohon kasih diikat, kasih tali, terus kita baring ponco jas hujan, ponco yang gede. Jadi iya. Itu kilo angin rumah gak tuh? Sederhana banget. Iya, itu makanya di situ pelatihannya di mana kita merasakan situasi keadaan darurat gitu, bukan situasi di mana kita pramuka camping yang kemahnya udah disediain, apa-apa udah disediain. Jadi udah tinggal tidur. Nah, tapi kalau ini kita benar-benar gimana caranya kita bisa tidur, membuat tempat bermalam yang nyaman dengan barang-barang yang sangat terbatas kayak gitu. Nah, kalau kemarin hujan nggak di sana? Iya hujan. Dan itu ponco itu kan nggak nutupin seluruh tubuh, jadi basah ya. Terus habis itu tanahnya lembek gitu kan. Terus soalnya kita tidurnya cuma dialasin sama matras yang kayak karpet tuh, yang semeteran gitu. Oh, matras bawaan yang digulung itu biasanya. Iya, tuh. Kegiatannya kita di sono ngapain? Kegiatannya itu utamanya tuh untuk mempraktekkan hal-hal yang udah kita pelajari di masa pelatihan gitu. Apa materi-materi yang udah dikasih tahu, kita harus ngapain kalau di alam liar, itu ternyata di situ dipraktekin semua. Dan gue merasa nyesel banget kenapa waktu awal-awal gue sempet ada futur lah istilahnya ya, yang tadi udah gue ceritain sama Aspala tuh, sampai akhirnya ketika mempraktekannya di alam liar itu gue sempat melakukan beberapa kesalahan gitu, kesalahan yang fatal yang sebenarnya kalau gue nggak diingetin itu bisa berbahaya gitu sama diri gue. Soalnya waktu awal gue datang ke tempat kemahnya itu, gue sama teman-teman kelompok itu langsung milih, wah nih dekat air terjun aja kali ya kita bikin tendanya. Yaudah kita udah babat rerumputan, terus habis udah mulai ngikat, sampai akhirnya kakak pembinanya ada yang bilang pindah, jangan bikin tenda di situ gitu. Ya udah kita pindah. Nah, kenapa tuh nggak boleh bikin tenda? Nah itunya pas evaluasi akhirnya kita dikasih tahu. Itu juga sebenarnya materinya udah dikasih tahu, tapi ya gue waktu itu lupa dan nggak ingat, atau emang waktu itu gue pertemuan yang nggak ikut ya. Atau mungkin terkesan so tahu. Iya. Jadi ternyata kalau kita di air terjun itu juga air terjunnya itu kan yang kita datengin tuh namanya air terjun Mayang atau Moyang gitu. Itu tinggi hitungannya, sekitar 10 meter. Dan airnya deres, terus habis itu tinggi, otomatis kan suaranya gede banget. Sampai kalau ada di sekitarnya itu kita nggak bisa dengar apa-apa. Nah itu bahayanya. Kita nggak bakal tahu kalau ada suara-suara yang seharusnya kita dengar, atau yang bisa bikin kita waspada gitu. Dan juga kan air terjun kan bisa dibilang sumber penghidupan juga ya, dalam artian ya pasti makhluk-makhluk yang ada di sana, mau manusia mau hewan buas sekalipun pasti bakal datang ke sana buat minum, ya nggak sih? Iya itu dia. Itu juga jadi salah satu bahayanya. Itu juga benar banget. Jadi kalau misalkan kita membuat kemah tuh baiknya di dekat sumber kehidupan, tapi jangan benar-benar dekat di sumber kehidupannya gitu kan. Jadi soalnya itu juga secara tidak langsung itu seolah-olah kita menempatkan tempat kita di tempat yang mungkin ada hewan buas atau semacamnya gitu. Akhirnya di situ gue juga sadar banget dan ngerasa wah ini ilmu yang benar-benar
mahal lah istilahnya ya kita harus praktekin. Selain itu juga di situ kita dilatih mentalnya ya kayak pelatihan mental biasa lah, terus latihan fisik juga seperti biasa yang udah kita lalui lah biasa di Bantara, di Fantastik itu kurang lebih sama. Cuma bedanya kalau di sini tuh kita ngerasa kayak karena itu yang ngelatih tuh kakak kelas yang udah lulus senior udah jauh. Nah itu feelnya lebih dapat lah, istilahnya feelnya lebih dapat. Apalagi pas malam-malam kita dibangunin terus habis itu kita pengukuhan di situ, kita melakukan sumpah lah istilahnya di bawah melingkar di bawah air terjun bersama-sama satu angkatan aspalanya itu. Nah itu kan udah kayak sebuah momen yang sangat wah gitu, sangat sakral banget gitu, kerasa banget gitu. Jadi sampai itu titiknya di mana gue ngerasa kayak gue nggak boleh main-main di organisasi ini. Gue nggak bisa main-main di organisasi yang seserius ini. Itu titik di mana gue ngerasa. Yang lo rasain apa nih ketika lo disumpah di bawah air terjun? Ada satu hal yang mungkin bikin lo kena banget gitu. Kena banget itu istilahnya mungkin kalau bisa dibilang terharu banget ya, cuma ya istilahnya nggak bisa sampai sewah itu sampai nggak bisa diucapin dengan kata-kata gitu. Nggak mau berkata-kata. Iya. Okay. Terus habis itu di situ juga pas pengukuhan itu ada tradisi di Aspala. Jadi di situ kita selain dilantik menjadi anggota muda Aspala, kita juga dikasih ada tuh tradisi Aspala namanya nama rimba. Nama rimba di Aspala nih sama nggak sih kayak nama rimba di nama pena maksud gua, kan kalau penulis punya nama pena tuh. Nah, bisa dibilang kayak gitu. Cuma nama rimba nih istilahnya nama kedua kita buat anggota Aspala gitu. Jadi nama yang diberikan oleh senior-senior kita gitu. Jadi sampai kapanpun itu bakal melekat pada diri lu nama rimba ini. Sampai lu misal udah lulus, ikut universitas, ikut organisasi Mapala di universitas itu, nama rimba lu tetap itu karena itu istilahnya diberikan sama orang tua Aspala lu. Nah, jadi di situ ada teman-teman yang dikasih ya nama rimba mah karena terserah sama pembina, ya udah terserah mereka mau ngasih apa. Ada teman gue yang susah bangun pas lagi di kemah dikasih nama Kukang. Terus habis itu ada teman gue yang waktu itu tuh dia ini karena pas lagi evaluasi dia gugup, terus habis itu dia malah pas disuruh jadi pertanyaannya gini. Oke, coba menurut lu siapa yang nggak cocok buat ikut Aspala? Siapa yang mending keluar aja? Dia gugup banget kan, harusnya kalau ditanya kayak gitu kita jawab semuanya pantas untuk ikut Aspala bang, ya, pasti gitu kan. Nah, dia karena gugup akhirnya dia malah menyebut nama teman kita gitu. Terus habis itu wah parah banget gitu. Akhirnya dia dikasih nama kambing hitam karena dia menyalahkan orang lain. Terus ada nih yang ini out of the box banget ya, ada temen gue namanya ekonomi kayak nama sabun dong, sabun colek. Nah iya itu ya, jadi colek ya? Iya ekonomi. Jadi pas lagi pemberian nama itu si kakak pembinanya tuh bingung, aduh siapa ya mau ngasih nama siapa ya, oh di bawah kakinya ada sampah sabun colek, wah ini ekonomi putih, nama lu ekonomi putih. Gitu. Terus kalau lu nama rimbanya apa nih kalau boleh tahu? Nama rimba gue Topan. Iya. Keren ya namanya. Iya bisa dibilang keren. Angin puting beliung, cuma sebenarnya ada cerita lah di baliknya. Topan tuh artinya pisan gitu. Bodoh pisan gitulah. Oh, kebalikannya pintar ya. Iya, gitulah pokoknya. Itu ya. Kenapa itu? Cuma lu bisa dikasih julukan itu gitu. Itu ceritanya gara-gara pas lagi kegiatan pelatihan mental evaluasi itu kan ya mungkin seperti yang lu tahu ini, gue ini kan orangnya mungkin bisa dibilang percaya diri gitu ya. Orangnya nyolot gitu kayak pas LDKM atau yang lain-lain, gue juga orangnya ingin memberikan pernyataan gitu. Akhirnya ya di mata pembinanya ini anak nyolot banget sih. Malah ngelakuin hal-hal yang harusnya dia nggak lakuin gitu biar pelatihan mentalnya cepat selesai gitu. Tapi apa yang lo lakuin, apa yang lo sampein ke kakak-kakaknya itu sebetulnya emang salah? Iya ternyata setelah dipikir-pikir salah juga sih. Cuma karena waktu itu lagi mungkin kesal aja gitu ya, akhirnya ceplas sampai dilatih mulu ini banyak disuruh latihan fisik, latihan apa segala macam. Akhirnya ya diluapin aja emosinya. Iya, habis itu udah pas habis pemberian nama itu subuh besok kita sholat subuh biasa, cuma kita sholat subuhnya di ngebuka lahan di situ di tengah hutan, ngamparin matras terus sholat gitu ya. Terus habis itu al-Quran, terus kegiatan paginya. Nah pas sudah habis dilantik udah selesai, nggak ada kegiatan pelatihan fisik mentalnya lagi, udah nggak ada kayak ya udah malam-malam
malam-malam bersama nyantai ya gitu. Malam ininya udah selesai gitu. Sekarang kita tinggal kebersamaannya, kita ngebangun nama siapa yang bakal jadi siapa yang bakal jadi ketua angkatan Aspalanya. Makanya kita di situ ngebentuk organisasinya di situ. Strukturnya ya dilengkapin. Soalnya tadi yang kayak lu bilang juga, kalau bisa dibilang sama kayak Pramuka, kesamaannya apa? Kalau ternyata kalau gue lihat-lihat juga di organisasi Mapala yang universitas itu organisasi yang benar-benar formal gitu, organisasi yang benar-benar resmi gitu kan ya, yang udah gede. Cuma masalahnya kan kalau di kita itu kan waktu itu sempat mati ya, jadi ya udah kita ujung-ujungnya kayak komunitas doang gitu. Tapi ternyata kalau di Mapala itu ada juga kayak ketua angkatan, ketua adat, sama kayak di Pasus ada di Pasusnya Pramuka itu lebih kan ada terstruktur, lebih lengkap. Dan kita mau ngebangun ke depannya biar Aspala bisa semaju itu, bisa seperti dulu di mana Aspala lebih bagus lah daripada, lebih besar daripada Pasus Pramuka Ashifa yang sekarang. Wah, itulah yang. Ya, semoga ya tercapai. Cepat atau lambat semoga tercapai. Amin. Karena emang ya mungkin salah satu juga kemarin faktor pandemi yang nggak mendukung kegiatannya buat kemana-mana. Karena kayak contoh tadi buat diksar, pengembaraan. Kalau COVID kan susah ya, nggak bisa keluar kemana-mana. Nggak mungkin kan. Iya, ya mungkin ini juga yang bikin tadi komunitas Aspal ini jadi mati gitu. Oh ya, tadi kan lu udah ceritain nih keluh kesah perjalanan lu selama diksar. Ada nggak sih hal-hal gaib gitu? Lu kan tinggalnya di alam bebas, di alam liar gitu, yang notabene dalam hutan, dekat air terjun dan lain sebagainya. Ada nggak sih kejadian aneh gitu atau hal-hal gaib yang pernah lu temuin? Buat kayak gimana ya? Kan di situ kita lagi masa pelatihan mental gitu kan. Jadi istilahnya kita lebih takut sama pembina daripada hantu gitu. Cuma kalau ada kejadian gaib gitu juga pasti ada, soalnya emang tempat yang kita datangi itu bukan, ya meskipun itu air terjun, itu bukan tempat wisata. Sebelum kita masuk ke situ juga benar-benar itu isinya rumput semua, kita harus ngebabat dulu biar bisa bikin jalan di situ. Jadi kan kayak benar-benar udah lama nggak kesentuh gitu. Ada satu cerita dari kakak pembinanya, waktu mereka kan buat ya istilahnya menjaga keamanan kita sama malam, akhirnya mereka jaga malam gitu. Terus habis itu pas mereka habis dari, jadi ceritanya tenda panitianya ada di agak menjorok keluar hutan gitu. Kalau pesertanya itu kan benar-benar di dalam hutan, di dekat air terjun. Dekat jalan panitianya? Iya, dekat jalan. Cuma justru penampakannya ada di dekat jalan itu. Jadi kan jadi air terjunnya ini ngebentuk sungai gitu. Dan sungai itu jernih banget. Jadi kita kalau mau wudhu, mau apa itu dari sungai itu. Istilahnya para panitia ini pengen wudhu. Terus cuma satu orang sih. Terus pas dia lagi manggil ustadz pembina kita yang waktu itu mendampingi kita, yaitu Pak Iqbal. Nah, kakak pembina gue yang waktu itu tuh lagi manggil, Pak Iqbal mau wudhu? Iya, saya mau wudhu dulu. Udah pas wudhu ngikutin Pak Iqbal karena itu. Terus pas lagi nemenin Pak Iqbal wudhu, dia tiba-tiba ngerasa kok rame banget ya, ini orang-orang siapa gitu. Ternyata di sekeliling Pak Iqbal tuh ada banyak banget orang. Terus pas dia ngedip lagi, hilang. Pak Iqbal nanya, kenapa? Terus hilang semua. Nah kayak gitu. Terus habis itu kalau yang lagi kita rasain juga waktu itu juga pas kita lagi di evaluasi pelatihan mental segala macamnya, itu kan di dekat air terjunnya ya. Itu entah kenapa gua ngerasa ada orang yang bolak-balik mulu tuh di air terjun. Orang bolak-balik jalan bolak-balik. Lo ngerasa doang apa lo dengar langkah kakinya? Iya, ngerasa itu kan maksudnya. Iya, ada suara langkah kaki, terus habis itu kayak ada orang mondar-mandir. Cuma entah itu emang cuma halusinasi atau apa, soalnya waktu itu tuh di situ banyak kunang-kunang gitu. Nah, pas ditanyain ke panitianya, ternyata nggak ada orang yang mondar-mandir di situ. Paling kayak gitu doang sih, nggak ada yang sampai benar-benar penampakan gitu, nggak ada. Tadi kan dikasih tahu juga nih, ada namanya pemaparan materi ya dari kakak Winda. Kalau di Aspala nih belajarnya teori dulu baru praktek, atau ada juga yang istilahnya teori sambil praktek. Jadi dia ke lapangan dulu ngapain, baru sambil dijelasin kayak gitu. Ya. Dominan yang mana nih? Kalau dominan yang mana nggak tahu sih ya. Mungkin banyak soalnya teorinya. Tapi kayak yang tadi udah gue ceritain kan, kita ada yang namanya pelatihan dulu baru diksar tuh. Nah itu yang mungkin lo bilang teori dulu tuh, teori lama. Emang kayaknya lebih banyak ini sih teori dulu baru praktek. Soalnya kita benar-benar sebelum acara diksar tuh, kita acara keluarnya tuh sedikit gitu. Soalnya ya seperti yang kita tahu kan agak susah ya buat perizinan untuk keluar di sini. Kalau buat saat-saat sekarang akhirnya udah cuma pelatihan materi gitu, dan nanti baru dipraktekin ke pas kita lagi diksarnya. Tapi ada juga beberapa kayak hal-hal yang harus kita tahu tuh, kita tahunya pas
pas lagi diksar, pas kita lagi benar-benar di alam gitu. Soalnya ya seperti manusia pada umumnya gitu, kita kadang belajar ketika kita membuat kesalahan gitu kan ya. Oh iya. Ya gitu, kayak misal waktu sekedar sesimpel masang bivak gitu, kadang gue baru tahu pas lagi masang bivaknya tuh, oh kayaknya jangan di pohon ini deh, mending di pohon yang lebih kuat atau apa gitu. Jadi kita juga, soalnya praktek itu kan juga sambil belajar gitu. Adaptasi langsung di lapangan. Iya. Terus nih, pengembaraan kan kalau di angkatan lo tadi baru hidup kembali ya. Iya. Jadi baru diksar juga gitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya pernah nggak sih pengembaraan tuh naik gunung? Kalau emang pernah, kemana aja gunung-gunung yang udah pernah didaki? Iya. Itu dulu tuh udah banyak banget gunung yang udah didaki. Emang kalau pengembaraan itu kan tidak dibatasi gunung, cuma karena ya emang biasanya orang juga maunya daripada nyusur sungai, nyusur pantai, mendingan naik gunung gitu kan ya. Soalnya ya, itu yang sekalian rekreasi juga. Iya. Udah banyak ada. Jadi gunung yang gue inget ya, ada Gunung Gede udah, Gunung Pangrango, Gunung Cikuray, Gunung Papandayan, Gunung Ciremai, itu udah. Terus habis itu kalau buat pengembaraan ini bukan cuma sekedar jalan-jalan, kan istilahnya kayak kalau kita tadi kalau cuma naik gunung doang gitu, kayak orang mau naik gunung mah ya udah sok naik gunung aja gitu, nggak usah sampai kayak ikut organisasi formal gitu buat naik gunung. Nah, harus ada bedanya dong gitu. Jadi kalau bedanya apa itu? Di pengembaraan Aspala ini, naik gunung itu nggak sekadar naik gunung, kita sekalian melakukan penelitian gitu. Kayak KTI yang dulu waktu itu udah kita kerjain. Oh iya, penelitian ilmiah. Cuma bedanya kalau KTI waktu itu kita penelitian itu cuma terbatas di area lingkup Ashifa doang. Kita benar-benar kalau di pengembaraan itu kita benar-benar terjun langsung ke lapangannya untuk meneliti hal-hal yang ada di gunung itu. Seperti angkatan sebelum Aspala istilahnya mati waktu itu ke Gunung Gede Pangrango, itu mereka melakukan penelitian untuk mengetes kemurnian salah satu sumber mata air yang ada di gunung itu. Jadi pH airnya? Iya, pH-nya. Jadi berkolaborasi dengan guru kimia yang waktu itu sampai sekarang, Bu Amel, jadi mereka mengambil sampel air di beberapa mata air di gunung itu, terus habis itu membandingkan hasilnya. Terus habis itu mereka bikin laporan dan hasilnya jadi kayak KTI, kayak jurnal ilmiah gitu. Jadi nanti kalau angkatan gue ini rencananya bulan depan setelah kita liburan itu kita mau ke Gunung Salak. Gunung Salak yang waktu itu tempat kecelakaan pesawat itu. Iya, oke. Jadi sebenarnya mungkin kalau ke gunung-gunung lain juga bisa, kayak kalau dilihat-lihat juga kita tadinya pengen ke gunung yang rendah-rendah dulu, kayak Papandayan gitu, atau kayak Gunung Ciremai yang dulu kan gua mondok di Al-Multazam yang ada di kaki Gunung Ciremai, jadi istilahnya udah tau lah gimana harus jalan ke sananya. Cuma udah hafal Medan. Udah hafal Medan juga. Ya tapi belum pernah sih, gue belum pernah nanjak juga ke Ciremainya. Sekedar denger aja, tahu ya, gitu. Paling cuma sekedar pos 1, pos 2-nya, nggak sampai puncak. Cuma kakak pembina gue juga maunya tradisi di Aspala ini ya naik gunung yang belum pernah naik gitu. Jadi ya udah kita cari yang Jawa Barat dulu lah, jangan yang jauh-jauh kayak yang di Jawa Timur, Merapi gitu mah nanti dulu. Ya udah, akhirnya kita putusin buat ke Gunung Salak nanti setelah liburan. Nah, semoga ya. Ya, tapi penelitiannya juga belum tahu sih mau meneliti apa, itu masih didiskusiin. Ya, jujur kalau gue boleh komentar, bagus banget lah kegiatannya. Iya. Karena ya beda, jadi nggak sekedar cari hiburan aja, tapi ada satu hal yang istilahnya bermanfaat buat dilakuin. Ya mungkin dari jurnal, dari sesuatu yang lo bikin, Aspala bikin tadi bisa jadi bahan penelitian yang bagus buat selanjutnya kan. Iya. Buat mengatasi masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar kayak gitu. Tuh. Dari sekian banyak kegiatan yang tadi udah dijabarin, mulai diksar, naik gunung kan, pengembaraan, diskusi dan lain sebagainya, pasti kan butuh modal ya, dalam artian butuh perlengkapan, persiapan alat-alat yang lain. Iya benar. Itu kalau jadi anak Aspala kayak itu ribet gak sih? Maksudnya mahal gak gitu? Apa aja yang perlu disiapin alat-alatnya gitu? Kan mungkin kalau ya kita tahu sendiri untuk kayak mengabdi pada suatu komunitas atau apa gitu, itu juga kita pasti kan mengorbankan sesuatu gitu ya. Sama aja kayak lu sebagai presiden BEM ini yang sudah mengorbankan mungkin banyak dana gitu untuk beli apa. Nah, sama di Aspala juga sama. Mungkin kalau buat peralatan itu lebih buat persiapan peralatan yang harus kita pakai ke gunung. Otomatis kalau kita pengen naik ke gunung ya kita harus siap dong, nggak mungkin kita naik ke gunung cuma
bekalnya pakai sendal segala macam, itu kan nggak mungkin. Yeah. Jadi paling kita harus punya di aspal ini carrier itu tas gunung yang gede tuh, yang biasanya sampai sini. Ya, itu minimal 45 sampai 60 liter buat bisa nampung barang-barang dibawa ke gunung. Terus habis itu ada juga sepatu gunung. Soalnya ya setelah kemarin gua ini juga merasakan langsung ke medan-medan yang belum pernah diinjak jalan gitu, maksudnya ke medan yang bukan jalan manusia gitu. Itu emang penting, soalnya sepatu gunung itu kan sepatu yang kuat terus bawahnya bergerigi gitu. Jadi kalau natap langsung cep ya. Biar nggak tergelincir. Ya, apalagi kalau di medan yang nggak lurus, di medan yang landai, itu penting banget. Terus perlengkapan kayak ya jaket, flanel gitu. Ini flanel nih seragamnya Aspala gitu. Ya, bisa dibilang, soalnya kan kalau pecinta atau naik gunung itu kan pasti khas bangetnya sama kemeja flanel gitu. Oh iya. Iya, cuma nanti kita bakalan bikin seragam sendiri, ada kayak kemeja organisasi, kemeja lapangan gitu. Oh iya. Itu kita lagi bikin, cuma belum ada, jadi yaudah sekarang pakai flanel dulu. Iya, real benar-benar seragam iya, semacam gitu. Biar lebih benar-benar kayak organisasinya resmi gitu kan. Oke. Terus lanjut kalau ke barang-barang yang tadi, paling kalau mau naik gunung kita juga harus nyiapin air minum yang banyak, soalnya kita kan nggak tahu selama perjalanan itu kita bakal ketemu air atau enggak gitu. Dan sisanya paling kalau barang-barang yang lain itu sifatnya opsional gitu, yang harus kita persiapin kalau mau ada kegiatan, paling gitu aja. Oh, jadi lumayan ya, ribet ya? Lumayan, banyak cuma banget harus disiapin. Kalau misal lu merasa kayak gue nggak bakalan naik gunung terus gitu kayaknya, nah itu barang-barang yang semisal kalau itu harus dibeli, kayak misal carrier sama sepatu itu ada penyewaannya, ada yang nyewa. Oh, ada yang nyewa. Nah, jadi kalau emang nggak punya dan mungkin bisa dibilang belum mampu untuk beli itu bisa nyewa, bisa. Yang merasa kegiatannya belum jangka panjang, iya, gitu lah ya. Kayak belum mau naik gunung terus gitu. Jadi kayak ya udah nyewa aja dulu. Nyewa aja dulu, beli belakangan. Iya. Tapi nanti aja dulu. Ya, kalau di Aspala tapi harus punya. Harus punya. Wajib. Sebagai anak Aspala, Asyifa pecinta alam yang nggak jauh beda sama lingkungan ya. Dari sekian banyak influencer atau mungkin tokoh publik yang bergerak dalam bidang kecintaan terhadap alam gitu, aktivis lingkungan lah bisa dibilang, ada nggak sih satu influencer nih yang jadi panutan buat lo, influencer yang bikin lo terinspirasi soal lingkungan misalnya, atau soal tadi alam, atau mungkin terkait dengan hobi lo yang tadi suka ngoleksi hewan dan lain sebagainya, itu ada nggak? Kalau kita lihat kan sekarang banyak kayak Jeremy Owen, terus ada yang kemarin viral di TikTok ada Pandawara. Iya. Sebenarnya nggak ada yang benar-benar ngevokasi itu spesial gitu juga nggak. Kalau buat gue pribadi gitu nggak ada sih ya, gue suka semuanya itu, nggak ada yang benar-benar berkesan banget. Soalnya kalau ada yang bertemakan seperti itu ya gue suka gitu. Jadi tapi ya paling yang berkesan yang tadi udah disebutin gitu, yang emang sekarang ya, lagi naik banget ya. Okay. Terakhir nih, sebagai anak Aspala, Asyifa pecinta alam, gue mau tanya pendapat lo tentang keadaan yang ada di negara kita sekarang, di negara Indonesia. Sekarang eranya industrialisasi ya, globalisasi, segala kemajuan berkembang pesat di bidang ilmu pengetahuan ada, teknologi juga ada. Nah, itu ini juga pasti ada kaitannya sama alam, kayak usaha-usaha, terutama pertambangan ini sering banget gitu beraktivitas di alam. Tapi nggak jarang perusahaan-perusahaan ini tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan, atau mungkin yang kita pelajari ya, yang kita kenal dengan AMDAL gitu. Padahal kan alam ini juga merupakan salah satu sumber kehidupan buat makhluk hidup yang lain. Tanggapan lo gimana nih? Apa sih yang seharusnya dilakukan? Apa yang perlu pemerintah gerakan? Apa yang perlu pemerintah lakukan buat mengatasi masalah-masalah ini? Atau mungkin dari diri kita sendiri dulu, dari teman-teman yang lain. Istilahnya mah ada pepatah, mulai aja dulu dari diri sendiri gitu kan. Mulailah dari diri sendiri. Gimana biar kita bisa sama-sama menjaga kelestarian alam, khususnya di negara kita Indonesia. Nah, paling kalau buat pesan, kalau ke pemerintah gue belum berani ya, istilahnya masih anak SMA gitu. Jadi gue mau ngasih pesan buat teman-teman aja, buat teman-teman yang nonton atau mungkin lagi ngedengerin podcast ini, kita nggak perlu jadi anggota organisasi pecinta lingkungan, kita nggak perlu jadi aktivis lingkungan untuk bisa melestarikan lingkungan. Karena
pada dasarnya melestarikan lingkungan itu bisa dibilang adalah kewajiban seluruh makhluk hidup yang secara ya dengan kata lain kita hidup di lingkungan itu gitu. Kita hidup di alam itu sendiri dan kita adalah bagian dari alam. Maka dari itu kewajiban kita. Itu yang menjadi alasan terbesar kita kenapa kita harus menjaga alam. Gitu. Jadi ya kita nggak usah ke hal-hal yang ribet gitu. Nggak usah melakukan sampai ikut demo atau segala macam. Kita harus meniatkan di diri kita sendiri untuk memulai itu dari habit-habit kecil kita, dari kehidupan sehari-hari kita. Dan utamanya kita harus menghilangkan pikiran-pikiran yang menyepelekan hal-hal tersebut gitu, kayak yang tadi di awal udah bilang kayak apa sih ini sepele banget gitu, ini itu nggak penting amat ya, buktinya juga sekarang bumi masih hijau, kita masih bisa napas gitu. Ya emang 100 tahun ke depan lu masih bisa ngomong kayak gitu kan. Kalau kita tetap kayak gini, mungkin teman-teman yang udah mulai kesel dengan minimarket yang sudah tidak menyediakan plastik, akhirnya setiap belanja harus beli tote bag, ya udah gitu. Kita adaptasi aja daripada kita ngedumel dan tidak memberikan perubahan, kita adaptasi aja dengan perubahan yang sebenarnya itu mereka mengajak kita untuk menjaga lingkungan gitu. Mari kita terima ajakan itu, mari kita ikut membantu dengan berpartisipasi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah disediakan. Jadi kita tinggal ikut aja gitu. Ada kegiatan Go Green dari minimarket atau apa, kegiatan-kegiatan yang lain. Mari kita berpartisipasi dan juga mengamalkannya sehari-hari, seperti mengurangi plastik, mulai dari kebiasaan kecil ya. Iya. Buang sampah pada tempatnya, menghemat listrik juga salah satunya, dan juga ya peduli lingkungan sekitar kita. Gitu aja sih. Karena bahaya juga ya kalau tadi menyepelekan. Yang gua tangkap, coba lu bayangin gimana kalau misalnya semua orang di dunia ini mikir, buang sampah 1 doang, buang sampah 2 doang. Sementara di dunia ini ada 7 miliar manusia. Ada miliar manusia, ada jutaan orang yang berpikir seperti itu gitu. Ya gimana sungai gak banjir karena sampah numpuk di sana gitu. Gimana tanah gak rusak, banyak sampah-sampah plastik yang bisa diurai. Jadi intinya mulai dari diri sendiri dulu, ajak yang lain, mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Kalau emang kita bisa melakukan itu semua, beradaptasi dan lain sebagainya, lingkungan juga pasti bakal terjaga ya. Karena kita juga sebagai manusia, sebagai khalifah di bumi, khalifatullah fil ard, ya kita juga tadi kata Zayan merupakan bagian dari alam ya. Maka dari itu kita perlu menjaga alam ini karena kita juga merupakan bagian dari alam. Kita juga hidup bergantung sama alam sebetulnya kan. Kalau alam kita rusak, kita mau tinggal di mana? Gitu. Karena inilah bumi kita tercinta. Karena kayaknya nggak mungkin kalau kita pindah ke Mars. Mungkin sih di film-film fantasi, cuma butuh bertahun-tahun lagi. Oh gitu. Ya udah paling itu aja buat obrolan kita hari ini. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Cukup. Ada yang ketinggalan nggak? Cukup ya. Oke, makasih banget buat hari ini Zayan udah mau datang ke Adikarsa. Kita ngobrol-ngobrolin soal lingkungan ya, alam gitu, khususnya mungkin lebih kerucutkan soal Asyifa pecinta alam. Makasih, gue juga pengen bilang makasih juga buat Dias yang udah undang gue. Jadi ya bisa jadi pembicara juga kan, bisa dibilang sebuah satu kehormatan. Dan juga ini bisa jadi salah satu media untuk memperkenalkan sebagai salah satu usaha gue yang sekarang lagi merintis Aspala lagi, biar ini jadi salah satu publikasi lah buat teman-teman juga yang belum tahu Aspala gitu. Ya semoga dengan adanya Zayan di episode kali ini, teman-teman jadi terinspirasi nih buat senantiasa mencintai lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan, terlebih lagi tadi ikut komunitas-komunitas kayak Zayan buat ngegerakin itu semua gitu. Ya mungkin sekian dulu buat hari ini, semoga bermanfaat. Makasih udah nonton kita, jangan lupa like, comment, subscribe channel BEM SMA ITH Asyifa. Juga jangan lupa follow media sosial yang lain, kayak kita ada Instagram, ada Twitter, ada juga TikTok BEM SMA ITH Asyifa. Biar nanti kalian nggak ketinggalan info-info lain terbaru dari kita semua. Oke, mungkin cukup dulu buat hari ini, Zayan. Sekali lagi makasih banget. Sampai ketemu di lain kesempatan. See ya.